Hiduplah sederhana karena efek dari kesederhanaan itu sendiri tidaklah sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Bunda Yahya, seorang ibu yang ingin terus belajar untuk menjadi lebih bermakna setiap harinya. Jadi ini hari Sabtu, saya sedang tidak bekerja. Dan ini saya lagi bersih-bersihin rumah. Ini diambil sekitar pukul 7 pagi hari ketika rumah sedang berhambur-hamburnya. Kita bersihkan dulu serpihan-serpihan makanan bekas anak-anak makan. Ada remah-remahan biskuit dan lain-lain sebagainya. Ini videonya saya ambil sendiri ya teman-teman, dan ini adalah video dubbing pertama saya, sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena ini saya ambil sendiri videonya, kemudian rekam sendiri. Kalau gambarnya tidak baik harap dimaafkan. Nah, jadi kembali lagi, ini adalah video dubbing pertama saya. Nah, mungkin setelah video ini dan video-video kedepannya, sebenarnya itu dibuat sebagai challenge buat diri saya pribadi, sebagai dokumentasi untuk melihat apakah bisa lebih baik di setiap harinya. Dan harapannya semoga ini bisa memberikan vibes positif untuk saya utamanya dan penonton semuanya. Nah, kembali lagi, ini saya sedang membereskan bekas-bekas buka laptop semalam, bekas pekerjaan semalam diberesin dulu. Ada cas laptop, mouse, dan laptopnya tentu saja kita kembalikan lagi supaya tidak berhamburan. Nah, pagi-pagi ini anak-anak lagi main di luar di teras, sementara saya dan abahnya ini lagi beres-beres rumah. Oke, sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Pakai pantun boleh ya. Makan ketan di piring rotan, cakep. Halo tarakan dan nunukan. Ada pete, ada daun kelor, salam hangat KTT dan Tanjung Selor. Cakep. Dan juga salam kenal semuanya untuk bunda hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi sebetulnya saya ini termasuk seorang ibu yang tidak terlalu mempermasalahkan apabila rumah itu berantakan dan lain sebagainya, sehingga kadang saya merasa pusing sendiri ketika rumah itu sudah berantakan banget. Nah, sehingga saya mulailah untuk membuat video ini dengan harapan saya bisa belajar bagaimana untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah walaupun memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Tentunya sambil dibawa enjoy aja ya bun, karena kalau kita mau terlalu perfect juga nanti bakalan stres dan pusing sendiri, jadi dilakukan sebisanya aja. Dan ini videonya saya ambil sendiri, jadi mohon maaf kalau gambarnya atau mungkin kualitasnya kurang baik karena ini adalah video yang pertama dan apa-apanya dilakukan sendiri. Nah, ini saya beresin dulu barang-barang yang masih berhamburan. Jadi biasanya dulu itu kalau saya mau nyapu langsung aja disapu, terus kalau ada yang berhamburan di bawah itu saya pinggir-pinggirkan gitu. Tapi ternyata tipsnya itu adalah kita beresin dulu semuanya, barang-barangnya yang tidak pada tempatnya itu kita beresin. Kemudian sisa-sisa remahan-remahan makanan, kertas-kertas ataupun barang lain yang tidak terpakai itu dibuang dulu. Kerjakan dulu dari bagian atas agar jika ada kotoran yang jatuh ke bawah itu kita nggak kerja 2 kali. Jangan disapu dulu. Jadi jangan disapu dulu,
Pokoknya semuanya dibersihkan. Nah, ini kamar tidur masih sangat berhamburan. Jadi kita akan mulai untuk membersihkan tempat tidur dulu. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya ini saya pakai ranjang, tetapi karena anak-anak itu suka lompat-lompat dan saya rasa kurang safety jika terlalu tinggi, takut kebentur, maka ranjangnya saya ungsikan dulu. Jadi kami tidur melantai seperti ini. Nah, ini dibersihin dulu. Dan untuk spraynya itu saya masih random aja pakainya, apa yang tersedia itu yang saya pakai, tidak senada semuanya, karena pikiran saya tuh yang penting bersih. Karena kadang spraynya masih bersih tapi ternyata sarung gulingnya atau sarung bantalnya yang kotor sehingga harus diganti. Jadi emang tidak pernah satu paket kayak gitu. Nah, ini bagian bawah dari spring bed ini dilapisi perlak karena saya masih punya anak balita yang kadang kalau tidur itu ngompol. Oke, kali ini saya mau ganti spray dulu ya bun. Kita ganti dengan yang bersih. Nah, biasanya saat kita pasang spray ini selalu aja ada bagian yang sulit untuk dipasang, yaitu yang biasanya di dekat-dekat dinding. Itu memerlukan tenaga yang lebih karena kita harus geser-geser spraynya, geser-geser kasurnya maksudnya. Oke, ini tadi yang saya bilang kameranya kemana, orangnya di mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah kita rapikan, kita sapu-sapu lagi biar kotoran-kotoran yang ada di atasnya pada ke bawah. Kita beresin. Kalau kita menata bantal dan guling, kita selalu ingat seperti menata masa depan supaya tetap semangat. Nah, ini boneka dan juga ada pakaian-pakaian yang nggak dipakai, kita bawa ke belakang. Oke, selanjutnya ini ada lemari. Saya mau rapikan dulu, ada buku-buku anak-anak yang semalam mereka pakai untuk baca-baca. Jadi anak saya itu ada 2, ya semuanya masih di bawah 5 tahun. Yang pertama umurnya 5 tahun dan yang kedua umurnya 2 tahun lebih. Jadi sebenarnya belum bisa baca, cuman seringnya bukunya itu kita baca bareng-bareng. Dan alhamdulillah mereka antusias jika dibacain buku. Oke, dan ini ada mukena bekas sholat tadi. Sebelum bersih-bersih itu biasanya saya mandi dulu biar lebih semangat dan sholat duha dulu, jadi tadi belum sempat dilipat. Oke, lanjut. Nah, ini di dinding ada hasil karya dari anak-anak. Jadi sebenarnya itu kertas yang dicoret-coret, kemudian dikasih lem-lem dan ditempel seperti itu ya, pakai double tip di dinding. Kadang membuat kotor juga sih, cuman karena kita menghargai hasil karya anak, jadi saya biarkan terlebih dahulu untuk biar aja mereka pasang dulu, nanti kita bersihkan. Nah, tuh di lantai ada banyak banget kertas-kertas. Itu adalah kertas-kertas yang hampir setiap malam dibuat oleh mereka, coret-coret. Oke, sekalian saya bersihkan sarang-sarang laba-laba yang mungkin bersemayam di dinding-dinding bun. Kita bersihkan lantainya dulu, disapu.
Kita sapu dulu, ada bekas-bekas biskuit para bocil yang makan, ada debu-debu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya tuh mungkin sehari cuman sekali aja nyapunya ya bun, cuman sekarang karena mungkin termotivasi setelah melihat video bebersih rumah dari para bunda semuanya yang sudah lebih dulu membuatnya, itu membuat perasaan positif kepada saya ketika melihat rumah yang bersih, sehingga yang kemarinnya tuh bersih-bersih itu kayak sebagai kewajiban atau beban, itu sekarang malah jadi kayak hobi. Jadi sekarang saya tuh senang untuk bersih-bersih rumah karena menikmati prosesnya, kemudian melihat hasilnya bahwa rumah itu menjadi bersih, itu memberikan suatu kepuasan tersendiri untuk saya. Kalau bunda-bunda gimana? Sama juga ya. Oke, jadi ini masih nyapu lagi. Kita bawa keluar dulu nih kertas-kertas, coretan-coretan anak-anak. Tuh, jadi kotor banget ya bun ya. Kita bersihin dulu, kita sapu. Nah, ini bagian ruang tamu. Nah, di bagian ruang tamu ini nggak ada mejanya, jadi cuman ada kursi doang karena anak-anak itu biasanya suka loncat-loncat dari atas ke bawah, takut kebentus apabila ada mejanya. Nah, jadi semoga kedepannya bisa lebih rapi lagi dan anak-anak juga udah mulai bisa dipahamkan, bisa sama-sama menjaga kebersihan rumah. Cuman untuk sekarang kayaknya lebih safety kalau meja kacanya disimpan dulu supaya nggak pecah atau nggak kena mereka. Nah, oke, sekarang kita bersihkan. Kita bersihkan dulu bagian ruang tamunya. Oke, dan sekarang kita ke teras. Nah, itu di teras kami jemur bajunya itu di teras, jadi mohon maaf itu banyak baju-baju yang bergantungan, dan malah mereka itu, anak-anak saya itu malah bawain penjemur handuk. Itu penjemur handuknya dibuat sendiri pakai pipa paralon yang dibuat sedemikian rupa, memanfaatkan barang bekas ya bun ya. Oke, itu baju-baju yang harus dibawa ke belakang. Nah, jadi kali ini saya bersih-bersihnya tuh ditemanin, dan memang seperti itu hampir setiap hari bersih-bersih ditemanin oleh mereka yang malah biasanya itu jadi tim hore yang membuat saya makin semangat untuk bersih-bersih. Tuh, mainan yang udah disimpan dihambur lagi udah, padahal baru aja disimpan. Kita ambil dulu, kita beresin dulu nih sampah-sampahnya, kita masukkan ke tempat sampah. Pokoknya kita beresin aja semuanya. Nah, setelah dibersihin semua, terasnya jadi lebih nyaman. Jadi kalau anak-anak main itu jadi lebih bersih. Kadang mereka tuh baring-baring di sini. Kalau udah bersih jadi lebih nyaman untuk mereka main. Oke, lanjut kita bersihin lagi teras sebelah sini. Itu udah sembarang kalir, udah keluar semua mainan-mainannya ke sini. Dan karena ini musim penghujan, jadi ada
ada beberapa jas hujan yang belum dirapikan di pojok sana. Nah teman-teman, teras rumahku ini belum ada tanamannya sama sekali ya. Jadi sebenarnya pengen bisa punya hijau-hijauan yang ada di teras. Ntar coba untuk lebih rapi lagi, dan moga-moga bisa bertambah penghijauan yang ada di rumah. Jadi ketika pertama kali ke rumah ini sama sekali nggak ada tanaman dan rasanya gersang, sehingga saya mencoba untuk menanam tanaman yang mudah didapatkan, yang mungkin harganya murah, tapi mudah-mudahan kalau dirawat dengan baik bisa jadi lebih menghijaukan dan lebih asri aja rumahnya. Oke, kita lipatin dulu. Nah itu adik Maryam lagi sibuk sendiri, pengen bantu bersih-bersih. Nah itu dia malah mainin alat pel, jadiin kayak olahraganya gitu ya. Oke, setelah itu kita akan buang sampahnya dulu. Jadi biasanya kalau buang sampah itu di depan rumah biasanya ada petugas nanti yang ngangkut. Oke, selanjutnya kita rapikan helm-helm. Nah, tuh adik Maryam lagi asik main. Biasanya baring-baring kayak gini ini yang bikin kotor kalau terasnya kotor. Nah, lanjut kita akan menyiram tanaman dulu. Ini ada beberapa tanaman yang alhamdulillah sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Belibet yang ngomongnya ya, maklum video dubbing pertama. Nah, kita isi dulu airnya. Jadi sebenarnya ini suasananya tuh hujan rintik-rintik gitu teman-teman, rintik-rintik sehingga suasananya tuh syahdu, pengennya tuh kembali untuk bobok cantik. Tapi kita harus bisa mengalahkan kemalasan kita supaya rumahnya nampak lebih rapi dan tentunya jadi lebih sehat. Nah, ini kita siram dulu. Nah, kalau teman-teman mungkin di rumahnya memiliki banyak tanaman, nanti aku minta tipsnya bagaimana supaya tanamannya tuh bisa lebih rapi kayak gitu, lebih subur. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, kameranya di mana, orangnya di mana gitu, karena masih pertama kali buat, jadi masih belum rapi. Oke, di sini aku punya beberapa tanaman kangkung yang aku tanam di di botol aqua besar. Jadi botol aquanya ini aku kumpulin dari pantai, jadi kayak bekas-bekas sampah-sampah yang ada di pantai itu aku ambil, aku buat media tanam. Oke, jadi ini selesai, udah aku bersih-bersih rumah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.